إلى أهل فلسطين المحتلة عام اثبتوا في مواقعكم فأنتم منا ونحن منكم فالمقاومة لكم سيفهموا يفكروا إنه خلص إحنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن إحنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami keluarga Samara yang tentunya di Orang Kampung Channel. Baru saja kita melihat sebuah tayangan gitu, yang dimana tayangan tersebut memperlihatkan gitu ya, begitu luar biasanya gitu anak-anak Gaza gitu Palestina memiliki kekuatan ketangguhan. Nah, ini yang akan kita obrolkan gitu ya pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi ya, jiwa-jiwa anak-anak Gaza sehingga mereka itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa hebatnya? Ya, sebetulnya ya, imanlah yang membuat rasa berani, imanlah yang membuat mereka tidak merasa takut. Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan ada itu dari umatku, di mana satu orang umatku ini keimanannya itu sama begitunya dengan keimanan para sahabat, 50 sahabat. Kalau kita lihat tayangan tadi, anak-anak Gaza dan juga para pejuang-pejuang Gaza, mereka tidak takut mati. Mereka mencintai kematian sebagaimana orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mencintai kehidupan. Mereka menjaga ribat namanya. Mereka menjaga tanah mereka, menjaga wilayah mereka dari jajahan Israel. Itu bukan setahun 2 tahun. Mereka pertahankan dari tahun 1948 begitu sampai saat ini 2023. 70 tahun lebih begitu mereka hidup dalam penjajahan, lindasan, dan mereka pertahankan itu. Mereka inilah sebetulnya cucu-cucunya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah. Mereka itu seperti sahabat-sahabat Rasul Israel yang memiliki kesenjataan dan teknologi yang lengkap. Mereka tidak takut dengan tank, kapal-kapal tempur. Mereka juga nggak takut jumlah tentara mereka, sebagaimana tidak takutnya para sahabat pada masa Rasulullah ketika perang melawan Romawi. Yang mempengaruhi dirinya itu adalah karena keimanan. Keimanan berarti yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka tidak gentar. Yang jadi pertanyaan lagi gitu ya, pendidikan seperti apa sehingga orang-orang Gaza Palestina itu memiliki anak-anak yang memiliki keimanan yang luar biasa. Jadi dididik dengan apa gitu ya? Masalah didikan itu sama karena memang kan Al-Qur'annya sama kan gitu ya. Pedomannya juga sama baik di Palestina ataupun di kita misalnya di Indonesia, sama-sama Al-Qur'an. Ya, dalam Islam itu yang mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, anak yang beriman itu kan mulai dari dalam perut gitu ya sampai mereka lahir begitu ya. Ketika lahir diajarkan, selanjutnya dikasih nama yang baik begitu kan, nama yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kasih nama yang buruk karena nama itu adalah doa diakikahkan. Kita punya duit, kita memang punya harta kalau mampu. Didikan kedua orang tua, hitam putihnya anak ini tergantung nanti didikan dari orang tua. Nah, makanya disinilah pentingnya didikan pertama itu mengenalkan anak gitu ya, ma'rifatullah, untuk kenal kepada Allah, mengenalkan anak kepada Allah, bahwa Allah itu adalah pencipta, bahwa Allah itu adalah penguasa, bahwa Allah itulah yang mengurus, yang mengatur seluruh alam dunia dan juga manusia. Kita kenalkan itu, jangan sampai nanti beragama Islam tapi dia tidak kenal penciptanya siapa. Yang kedua adalah mengenalkan anak kepada nabinya, kepada Rasulnya, menjadikan teladan, menjadikan contoh, menjadikan anak itu idolanya itu kepada Rasulullah, jangan kepada yang lain. Kita ceritakan tentang kehebatan Rasul ya, sebelum menceritakan itu jangan diceritakan yang lain. Jangan sampai anak kita ini mengidolakan selain daripada Rasulnya begitu, atau anak kita itu lebih sering nonton film-film superhero gitu, melambaukan begitu ya, agungkan superhero-nya, Superman gitu ya, film Satria Baja Hitam begitu, Catwoman dan lain sebagainya. Itu jangan sampai nanti anak kita mengagumi loyalitas dan kecintaan mereka nanti bukan kepada Nabi tapi kepada film-film yang diidolakannya itu.
loyalitasnya bukan kepada agama, bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi loyalitasnya itu kepada yang lain. Dia merasa marah ketika idolanya, aktornya itu dihina, tapi dia tidak marah ketika Allah dan Rasulnya itu dihina. Orang tua tidak menanamkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Begitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah mengenalkan kepada anak tentang Islam itu sendiri, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna yang mengatur kehidupan manusia. Maka kalau sudah begitu, ya seperti yang terjadi anak-anak belajar atau ma'rifatullah gitu ya, mengenalkan siapa Tuhannya, tidak siapa penciptanya gitu. Terus juga mengenalkan siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga mengenalkan agamanya, yaitu Islam, bahwa Islam itu adalah mengatur seluruh aspek kehidupan gitu, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Itu yang harus ditanamkan gitu, yang harus dididik ke generasi gitu, atau ke anak-anak kita gitu. Itu saja pembicaraan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.